Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Taufik. It's me Taufik. Berbagai daerah memang memiliki berbagai ragam keanehan dan misteri. Salah satunya di Aceh. Seringkali dikait-kaitkan dengan makhluk ini apabila ada orang tenggelam ataupun orang yang hilang di dekat sungai ataupun perairan. Ya, balung bede ataupun banyak penyebutan-penyebutan di daerah Aceh. Ada yang menyebutnya sebagai balung bede, balung bili, ataupun balung belili. Balung bede adalah sejenis makhluk halus yang dipercayai oleh masyarakat pesisir Aceh yang menghuni perairan sungai, laut, ataupun muara sungai. Dalam kepercayaan orang Aceh, makhluk ini tidak dapat dilihat oleh mata ataupun tidak kasat mata. Sewaktu-waktu apabila makhluk ini menampakkan wujudnya, maka dia akan menyamar atau menyerupai sebuah gulungan tikar. Yang diserupai oleh dia banyak. Ada yang menyebutnya dia menyerupai segulung tikar berwarna merah, ataupun ada juga yang melihat makhluk tersebut menyerupai seperti kelambu, seperti karung, ataupun barang-barang yang sering digunakan oleh manusia pada umumnya. Apabila dia sudah menyerupai sebuah tikar, maka dia akan mengambang seperti tikar biasa di permukaan air, sehingga orang-orang di sekitar pun tidak akan mencurigai bahwa itu adalah makhluk tersebut. Nah, jadi apabila ada anak-anak ataupun orang-orang yang sedang mencari nafkah di dekat-dekat sungai ataupun yang sedang bermain di dekat-dekat sungai, maka makhluk ini akan menarik dengan cepat. Biasanya makhluk ini akan menarik anak-anak atau orang-orang tersebut ke dasar perairan yang cukup dalam. Nah, setelah ditarik ke permukaan yang cukup dalam, maka konon katanya makhluk ini juga suka menghisap darah korban tersebut. Ada berbagai banyak versi cerita. Salah satunya di bagian pesisir Aceh Timur yang sering menampakkan diri di daerah Sungai Krung Arakundo, di mana krung tersebut pada masa darurat militer dahulu sering dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat yang ditembak. Baru-baru ini baru saja terjadi bocah naas yang tenggelam di daerah sana. Sering dikait-kaitkan bahwa bocah-bocah tersebut ditarik oleh makhluk balung gigi tersebut. Kepercayaan masyarakat di sana, hantu tersebut memiliki ketakutan terhadap suara senapan. Sehingga berdasarkan kisah-kisah yang baru saja terjadi, warga-warga di sana telah mencari bocah-bocah tersebut yang tenggelam sebanyak 2 orang. Maka sudah hampir beberapa jam pencarian, bocah tersebut tidak kunjung ditemukan. Kemudian warga di sana pun meminta bantuan kepada polsek terdekat karena memiliki kepercayaan bahwa makhluk tersebut takut akan suara senapan. Sehingga polsek setempat pun datang dengan membawa senapan. Nah, setelah senapan ditembak sebanyak 4 kali ke sungai tersebut, maka kepercayaan di sana pun paling cepat jasad tersebut dilepaskan oleh makhluk itu adalah sekitar 2 jam. Maka benar saja, setelah 2 jam kemudian, maka jasad tersebut ditemukan dengan badan yang kaku dan rambut yang sudah terurai. Ada juga kepercayaan lainnya, makhluk tersebut menarik mangsanya ke dasar sungai untuk mencari darah. Apabila darah si korban telah habis diisap oleh makhluk tersebut, maka jasad itu akan dilepaskan ke permukaan sungai dan mengambang. Pada tahun 1980-an, makhluk tersebut sangat terkenal di Aceh. Apabila ada korban-korban yang sering tenggelam di dasar sungai ataupun hilang tak kunjung ditemukan, sering dikait-kaitkan dengan adanya ataupun ditarik oleh makhluk tersebut. Makhluk tersebut tidak memiliki sejarahnya. Hanya saja makhluk tersebut adalah sebagai penjelmaan jin air yang suka menghisap darah. Jadi teman-teman, di sini adalah seperti pertambakan. Biasanya kalau yang yang setan-setan, kalau bahasa Acehnya disebut balung bili, itu di air-air seperti ini, tapi lebih dominan ke air-air sungai sih teman-teman, seperti sungai-sungai yang besar. Ini cuman pertembakan, ini luas banget pertembakannya sampai ke ujung sana tuh, ada hutan-hutannya juga. Berikutnya juga ada salah satu makhluk gaib yang menghuni sungai ataupun rawa-rawa. Kalau di Aceh sering disebutnya sebagai sane. Berdasarkan pengalaman pribadi saya yang pernah diganggu oleh makhluk tersebut, makhluk itu dipercayai sebagai makhluk gaib yang suka tinggal di rawa-rawa ataupun tinggal di sungai yang memiliki batang pohon besar. Sane tersebut suka membuat huniannya di dekat pohon-pohon besar ataupun di dekat kayu-kayu besar di sungai. Sane tersebut digolongkan dalam makhluk gaib yang paling jahat, karena dia suka mengganggu orang-orang
ataupun suka mengusili orang-orang. Apabila ada orang yang menyentuh kayu tersebut tempat huniannya dengan tidak sengaja, maka Sanek tidak akan segan-segan akan mencolek korban tersebut, dan si korban akan merasakan sakit yang sangat luar biasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum di daerah yang dicolek tersebut. Berikutnya ada burung tujuh. Ada beberapa versi tentang hantu ini. Burung tujuh ataupun 7 makhluk halus yang menyerupai kuntilanak yang suka mengganggu anak-anak ataupun orang dewasa. Anak-anak yang dirasuki oleh hantu ini, maka matanya akan berubah menjadi merah dan menyeramkan. Untuk menghilangkan pengaruh setan ini, maka akan dipanggil ustadz untuk meruqyahnya. Burung tujuh konon katanya merupakan setan yang suka dipelihara oleh dukun-dukun santet yang ada di Aceh. Jin ini akan patuh kepada majikannya apapun yang disuruh dalam konteks santet menyantet. Begitupun si majikan yang memiliki perjanjian kepada jin tersebut yang harus ditepati sesuai permintaan si jin tersebut. Misalnya dalam pengadaan tumbal ataupun nyawa-nyawa yang diminta oleh hantu tersebut. Apabila tidak dituruti, maka seperti layaknya jin-jin lainnya yang melakukan santet menyantet, nyawa si dukun tersebut akan menjadi penggantinya. Sekian video kali ini tentang makhluk gaib yang ada di Aceh. Sebenarnya masih sangat banyak lagi tentang makhluk-makhluk yang ada di Aceh yang sudah melegenda. Namun pada kali ini saya hanya membahas 3 saja yang sering didengar. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Silakan like, komen, share, dan subscribe jika Anda menyukai dan mendukung channel ini agar kami terus bersemangat dalam membahas hantu-hantu ataupun misteri yang ada di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk.